Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di tengah hembusan angin pagi yang menyejukkan, Pak Hanif, seorang petani tua yang dikenal bijaksana, membajak sawahnya dengan hati-hati sambil melantunkan zikir, hingga tiba-tiba cangkulnya menyentuh sebuah makhluk kecil yang terluka, yang ternyata seekor orong-orong. Melihat luka di tubuh serangga itu, Pak Hanif merasa iba dan bergumam pelan, "Astagfirullah, semoga engkau dapat sembuh," sambil membungkus makhluk tersebut dengan sehelai kain lusuh. Pak Hanif menepuk bahu seorang tetangga yang kebetulan lewat, lalu berkata, "Tolong jaga sawah sebentar, saya ingin membawa makhluk ini pulang," dan tetangga itu mengangguk tanpa banyak tanya. Di perjalanan pulang, ia sempat berhenti di tepi jalan untuk memastikan orang-orang itu masih bernapas, dan ia berdoa dalam hati agar Allah memberinya petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Saat memasuki pintu gerbang desa, beberapa warga menatap heran pada Pak Hanif yang membawa seekor serangga, namun Pak Hanif hanya menundukkan pandangannya dan tersenyum tenang. Sesampainya di rumah kayu yang sederhana, ia segera mencari kain bersih dan air hangat untuk membersihkan luka di tubuh orang-orang itu, seraya berujar, "Bismillah, semoga Allah memudahkan." Meski orang-orang dikenal sebagai hama perusak kayu yang sering membuat rumah-rumah di desa menjadi rapuh, Pak Hanif tetap merasa tanggung jawab untuk menolong makhluk ciptaan Allah ini. Ia meletakkan orong-orong yang lemah tersebut di sudut dapur yang agak hangat, lalu mempersiapkan mangkuk berisi air dan potongan kayu kecil, berharap makhluk itu memperoleh kekuatan kembali. Istri Pak Hanif, Bu Salma, sempat bertanya dengan nada khawatir, "Pak, apa tidak sebaiknya kita lepaskan saja? Nanti rumah kita malah bisa jebol." Namun Pak Hanif meyakinkannya bahwa makhluk itu sedang terluka parah. Pada malam hari, sambil menunggu orang-orang itu bergerak, Pak Hanif berdoa panjang untuk memohon petunjuk, dan ia merasakan ketenangan aneh yang seolah menandakan bahwa keputusannya merawat serangga ini sudah benar. Keesokan harinya, Pak Hanif mulai membuat kandang sederhana dari bilah bambu di halaman berdebu di samping rumah kayunya, seraya membenarkan kopiahnya yang hampir jatuh karena terik matahari. Ia menempatkan orong-orong itu di dalam kandang yang dilapisi kain, lalu berkata pelan, "Semoga kau merasa aman di sini," sambil menepuk lembut punggung makhluk kecil tersebut. Meski terdengar aneh bagi sebagian warga, Pak Hanif menyediakan potongan kayu dari sisa-sisa renovasi rumah untuk menjadi pakan orong-orong itu, dengan harapan bisa membantu proses pemulihannya. Setiap kali ia mendekat untuk memberi makan, Pak Hanif melafalkan basmalah dan ayat-ayat Al-Quran pendek, berharap ketenangan ilahi meresap pada makhluk itu. Orong-orong yang awalnya pasif mulai menunjukkan tanda-tanda kebugaran, dan sesekali menggerakkan kedua kaki depannya yang kokoh seolah ingin berterima kasih kepada Pak Hanif. Beberapa tetangga yang penasaran mengintip dari balik pagar kayu, namun mereka enggan mendekat, karena menganggap orong-orong adalah makhluk yang membawa kesialan. Bu Salma, yang sebelumnya ragu, kini mulai membantu memberi makan, sambil berbisik, "Pak, makhluk ini sepertinya sudah mulai sehat, apakah tidak sebaiknya kita lepaskan ke alam?" Pak Hanif menjawab, "Belum saatnya Bu, saya khawatir lukanya kambuh," sambil merapikan ranting kayu yang menjadi santapan si orong-orong setiap pagi. Waktu berlalu, dalam seminggu kondisi orong-orong itu membaik pesat, bahkan ia mulai bergerak lincah di dalam kandang, menandakan pemulihan yang luar biasa. Keanehan terjadi ketika orang-orang yang lewat depan rumah mulai mendengar suara dengungan lembut dari dalam kandang, seolah orang-orang tersebut tengah berkomunikasi dengan dunia di sekitarnya. Dalam 2 minggu, ukuran orong-orong itu telah mencapai sebesar kucing dewasa, dan Pak Hanif terkejut saat menyadari pertumbuhan makhluk itu yang di luar dugaan. Setiap pagi, ia menambahkan lebih banyak potongan kayu, sementara orong-orong itu melahapnya dengan lahap, seolah tidak pernah merasa kenyang. Tetangga mulai membicarakan keanehan ini di warung kopi, dengan berbisik-bisik, "Apa Pak Hanif memelihara hama? Kok bisa sampai besar begitu?" Suatu sore, sekelompok anak kecil datang melihat orong-orong itu dari celah bambu, namun mereka lari terbirit-birit ketika makhluk tersebut tiba-tiba mengeluarkan suara mencicit nyaring. Ketika Bu Salma menyadari bahwa orong-orong itu kian membesar, ia meminta Pak Hanif untuk lebih berhati-hati. "Pak, jangan-jangan ini pertanda buruk," ujarnya dengan wajah cemas. Pak Hanif,
sambil mengelus janggutnya yang mulai memutih, menjawab, "Kita harus tetap berbaik sangka, Bu. Barangkali ada hikmah di balik ini." Setiap malam, orong-orong raksasa itu semakin aktif, menimbulkan suara berderak-derak saat kaki-kakinya bergerak di atas alas bambu kandang. Masyarakat desa mulai mengaitkan fenomena ini dengan hal mistis. Beberapa bahkan mengatakan bahwa orong-orong ini bisa jadi jelmaan jin yang menyamar. Pak Hanif tetap tenang, memilih mempelajari tingkah laku makhluk itu dengan cermat, sambil mencatat perubahan-perubahan yang terjadi setiap harinya. Meski didesak oleh beberapa tetangga untuk menyingkirkan orong-orong tersebut, Pak Hanif bersikeras mempertahankan niatnya karena merasa ada tanggung jawab moral dan petunjuk Allah yang harus ia ikuti. Setelah 1 bulan, tubuh orong-orong itu telah mencapai ukuran seekor kerbau muda, dan kekuatannya mulai terasa saat ia mampu menggoyang kandang bambu dengan mudah. Dalam keadaan bingung, Pak Hanif membangun penahan tambahan di sekitar kandang, sembari berkata kepada Bu Salma, "Mudah-mudahan ini dapat menahan sampai kita menemukan solusi." Namun, pada suatu malam, suara gemuruh terdengar ketika orong-orong itu memakan tiang-tiang penyangga rumah kayu Pak Hanif, membuat bagian dapur rumah sedikit amblas. Pak Hanif pun memanggil beberapa tetangga untuk membantu memperbaiki kerusakan, dan mereka bergumam kesal. "Ini sudah keterlaluan, Pak Hanif, sampai merusak rumah segala." Merasa serba salah, Pak Hanif berusaha menenangkan warganya dengan mengatakan, "Saya akan mengurungnya di gudang, tolong beri saya waktu." Namun raut wajah masyarakat tetap memandangnya curiga. Di malam berikutnya, orong-orong yang semakin besar mampu mematahkan pintu bambu gudang, lalu melenggang keluar dan membuat kegaduhan di pekarangan rumah. Suara kayu patah dan dentingan besi bekas menimbulkan keributan, sehingga banyak warga terbangun dan menonton dari kejauhan dengan sorot mata penuh rasa takut. Kepala desa yang datang dengan wajah masam, memperingatkan Pak Hanif, "Ini bukan lagi urusan pribadi, Pak. Anda harus bertanggung jawab dan mengambil tindakan segera." Pak Hanif hanya bisa menunduk sembari menenangkan orong-orong yang gelisah, sambil berucap dengan lirih, "Maafkan saya tidak tahu semua ini akan terjadi." Begitulah awal mula konflik terbuka antara warga desa dan orong-orong raksasa ini, menumbuhkan benih ketegangan yang kelak akan memuncak. Ketika malam-malam selanjutnya datang, beberapa warga melaporkan bahwa orong-orong raksasa itu tampak merayap di halaman belakang mereka, memakan balok kayu dan menimbulkan kerusakan di rumah-rumah. Bisikan ketakutan menular begitu cepat, dan orang-orang mulai menutup rapat jendela rumah serta menyalakan lampu luar untuk mengusir kehadiran makhluk tersebut. Setiap kali terdengar suara berderak di malam hari, warga bergegas keluar, namun orong-orong itu bersembunyi dalam gelap sehingga orang-orang hanya menemukan sisa serpihan kayu. Kepala desa mengumpulkan pertemuan darurat di balai desa, di mana ia menegur Pak Hanif di depan banyak orang, menuntut penjelasan atas aksi serangga raksasa itu. Dengan wajah sedih, Pak Hanif menangkupkan kedua tangan dan berkata, "Demi Allah, saya benar-benar tidak pernah menyangka ia akan tumbuh sebesar ini." Seorang warga dengan nada geram menyahut, "Kalau begitu kita harus singkirkan makhluk itu sebelum terjadi hal yang lebih buruk." Disambut seruan setuju dari sebagian besar warga. Pak Hanif meminta diberi waktu untuk menenangkan orong-orong tersebut dan berjanji akan menemukan cara agar desa kembali aman, meski tampak jelas bahwa kepercayaan warga telah menipis. Bisik-bisik tentang kemungkinan makhluk ini adalah hewan peliharaan jin mulai tersebar, memunculkan ketakutan baru bahwa desa akan mendapat kutukan apabila orong-orong itu tidak segera disingkirkan. Di malam hari, Pak Hanif tidak bisa tidur. Ia terus menggumamkan doa sambil menyalakan lampu petromax di luar rumah untuk berjaga-jaga jika makhluk itu kembali. Kebingungan melanda seluruh desa Gumelar, menyelimuti hati penduduk dengan kegelisahan bahwa bencana yang lebih besar mungkin hanya menunggu waktu untuk datang. Pak Hanif, dibantu beberapa warga yang masih bersimpati, menyiapkan jaring besar seperti yang biasa dipakai untuk menangkap ikan, dengan harapan bisa menjerat orong-orong itu tanpa melukainya. Mereka menunggu di sudut gelap halaman rumah, berbekal senter dan obor, hingga terdengar langkah berat orong-orong raksasa yang mendekat, mengendus-endus kayu yang berhamburan. Dengan komando singkat dari Pak Hanif, warga melemparkan jaring ke arah makhluk tersebut, dan sempat menahannya beberapa detik sebelum orong-orong itu meronta kuat. Kegemparan terjadi ketika orong-orong itu merobek jaring dengan kedua kaki depannya yang kokoh, memicu teriakan orang-orang yang mencoba kabur agar tak terluka. Seorang pemuda bernama Adi terjatuh saat mencoba menghalangi pergerakan makhluk itu, dan tangannya terkena goresan duri tajam di kaki orong-orong, membuatnya menjerit kesakitan. Pak Hanif bergegas menolong Adi dan berseru dengan suara panik, "Bawa dia ke puskesmas, cepat!" Sementara warga lain mengalihkan perhatian orong-orong.
Dalam kegelapan malam yang semakin mencekam, obor dan senter bergoyang tak menentu, menambah suasana dramatis perjuangan menahan makhluk buas tersebut. Akhirnya, orang-orang itu berhasil melarikan diri dengan loncatan kuat, meninggalkan warga terengah-engah yang mulai putus asa karena gagal menangkapnya. Kepala desa muncul dengan wajah cemas, lalu berujar pada Pak Hanif, "Ini sudah tidak bisa dibiarkan, Pak. Nyawa warga terancam, kita harus ambil tindakan tegas." Pak Hanif hanya mengangguk lemah, menyadari bahwa situasi sudah berada di luar kendalinya, dan ia harus menemukan solusi lain sebelum semuanya bertambah parah. Pada malam berikutnya, seorang dukun tua yang jarang menampakkan diri tiba-tiba datang ke rumah Pak Hanif, memperkenalkan diri sebagai Ki Murti, yang konon paham hal-hal gaib. Ki Murti berbicara perlahan, "Orang-orang ini bukan sembarang makhluk, saya mencium aura jin yang bersemayam di dalamnya," sambil menatap tajam pada Pak Hanif. Bu Salma, yang berada di dekat pintu, menatap Ki Murti dengan waspada, mengingat kisah-kisah tentang dukun itu yang pernah melakukan praktik ganjil di masa lalu. Ki Murti menjelaskan, jika terus diberi makan kayu, makhluk ini akan tumbuh semakin besar dan menjadi tak terkendali, karena kayu adalah media perusak yang cocok bagi energi jin. Pak Hanif menghela napas panjang dan bertanya, "Lalu apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan semua ini, Ki?" Dengan nada penuh keputusasaan. Ki Murti menatapnya tajam dan berkata, "Berhentilah memberinya kayu, dan coba ganti dengan sesuatu yang bisa menghilangkan kekuatan jahat dalam dirinya." Setelah pembicaraan itu, Pak Hanif menimbang-nimbang bahwa ia mungkin telah melakukan kesalahan besar dengan secara tidak sengaja memelihara makhluk yang dimanfaatkan jin. Kabar kedatangan Ki Murti segera menyebar di desa, menimbulkan reaksi beragam. Ada yang percaya pada kemampuannya, ada pula yang menilai hal tersebut hanya tahayul. Di sisi lain, orang-orang raksasa itu terlihat semakin liar, sering muncul pada malam hari, merusak apapun yang terbuat dari kayu di sekitarnya. Dengan penjelasan Ki Murti, Pak Hanif semakin yakin bahwa ia harus segera menghentikan pemberian kayu sebagai pakan, meski belum tahu apa alternatif terbaiknya. Berdasarkan saran Ki Murti, Pak Hanif mencoba memberikan tanah liat yang ia ambil dari pinggir sungai, menempatkannya di sebuah wadah besar di dekat kandang bekas orang-orang itu. Orang-orang raksasa yang mendekat mencium bau tanah liat tersebut, namun tampak menggeram dan menolak untuk menyentuhnya, seolah penuh rasa jijik. Ki Murti menyarankan agar Pak Hanif membacakan doa-doa tertentu di dekat wadah tanah liat, dengan harapan unsur negatif dalam makhluk itu dapat diredam. Meski telah dibacakan ayat-ayat suci, orang-orang itu tetap tidak mau memakan tanah liat, bahkan ia semakin agresif, menabrak pagar bambu dan merayap ke dekat beranda rumah. Warga yang melihat kejadian ini menjadi cemas, dan seorang ibu berteriak, "Pak Hanif, makhluk itu jadi makin ganas, jangan sampai dia merusak rumah kami." Pak Hanif berusaha mendekati orang-orang dan mengangkat kedua tangannya sambil berujar, "Bismillah, tenanglah, wahai makhluk Allah, jangan kau merusak." Tetapi orang-orang itu justru mengibaskan kaki depannya. Dalam upaya terakhir, Ki Murti menyuruh Pak Hanif meramu jamu dari daun-daun pahit sebagai pengganti kayu, namun orang-orang itu tetap tak mau menyentuhnya. Mendengar kegagalan itu, beberapa warga lain mulai menyarankan cara kasar, seperti menembak atau meracuninya, namun Pak Hanif bersikukuh untuk menghindari kekerasan. Suara dengungan orang-orang yang marah semakin keras di malam hari, menciptakan suasana mencekam di seantero desa, hingga banyak warga tak berani keluar rumah selepas maghrib. Di tengah kepanikan, Pak Hanif hanya bisa bersujud memohon petunjuk Allah, berharap ada jalan lain untuk menjinakkan orang-orang tersebut tanpa harus melukainya. Suatu malam, dalam lelap tidurnya, Pak Hanif bermimpi didatangi oleh sosok berjubah putih yang memancarkan cahaya, mengaku sebagai penjaga alam yang diutus untuk memperingatkannya. Sosok berjubah putih itu berkata, "Makhluk yang kau pelihara bukanlah dari dunia ini, ia perlu dikembalikan ke habitat asalnya di dalam tanah, atau desa ini akan dilanda bencana." Pak Hanif terbangun dalam keringat dingin, dan ia segera menunaikan sholat tahajud, menenangkan diri sambil mengingat perkataan sosok dalam mimpinya itu. Esok paginya, ia menceritakan mimpi tersebut kepada Bu Salma, yang kemudian menyarankan, "Pak, mungkin mimpi itu petunjuk dari Allah, kita harus mencobanya." Pak Hanif pun mengumpulkan beberapa warga yang masih bersedia membantunya, lalu menjelaskan tentang perintah untuk mengembalikan orang-orang ke dalam tanah. Sebagian warga menanyakan detailnya, "Maksudnya bagaimana, Pak? Kita harus menggali lubang sedalam apa?" Karena mereka tidak mengerti bagaimana memindahkan makhluk raksasa itu. Kepala desa yang awalnya skeptis pun mulai mempertimbangkan serius mimpi Pak Hanif,
sebab situasi di desa kian genting dan solusi belum juga ditemukan. Sementara itu, orang-orang tersebut tampak lesu ketika siang hari, seolah menanti malam untuk kembali berulah, dan warga semakin resah dengan setiap bunyi dentuman di kejauhan. Ki Murti menambahkan, jin penjaga alam itu benar, kita harus menuruti perintahnya agar desa kita tidak hancur, dan Pak Hanif mengangguk setuju. Dengan semangat baru, mereka pun bersiap untuk melakukan penggalian lubang besar di tepi hutan, bermodal cangkul, sekop, dan keyakinan bahwa ini adalah jalan yang benar. Setelah diskusi panjang, diputuskan untuk menggali lubang besar di wilayah pinggir hutan yang jauh dari pemukiman, berharap orang-orang itu akan tinggal di sana dan berhenti mengganggu desa. Proses penggalian memakan waktu berhari-hari, dengan para pemuda desa bergantian menggali tanah sambil berjaga-jaga dari kemungkinan kemunculan orang-orang di siang hari. Tiap kali terdengar suara gemuruh dari kejauhan, para penggali berhenti sejenak, menatap cemas ke arah desa, khawatir orang-orang itu sedang mengamuk di tempat lain. Pak Hanif berusaha menenangkan mereka. Teruskan saja, kawan-kawan, insya Allah ini ikhtiar terbaik kita, sambil mengelap keringat di dahinya. Setelah lubang cukup dalam dan luas, mereka merancang pagar bambu kokoh di sekelilingnya, membentuk semacam kandang raksasa yang diharapkan dapat menahan orang-orang. Namun, dalam kurun waktu yang sama, orang-orang itu telah tumbuh lebih besar, hingga di hari ketiga penggalian, penampakannya disebut-sebut setara dengan truk. Seorang warga bergumam, bagaimana caranya kita memindahkan binatang segede itu ke sini? Pasti butuh banyak orang dan rencana yang matang. Pak Hanif pun menyusun strategi untuk memancing orang-orang tersebut dengan beberapa potong kayu sisa, lalu menggiringnya perlahan menuju hutan, sambil menjaga jarak aman. Di sela-sela persiapan, Bu Salma sempat berkata, "Pak, apa kita tidak sebaiknya memanggil orang berilmu dari kota untuk membantu?" Namun Pak Hanif menegaskan bahwa ini sudah menjadi tanggung jawab desa. Ketika semua sudah siap, malam itu mereka menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusi rencana, meskipun hati setiap orang diliputi kecemasan tentang bagaimana makhluk sebesar truk itu akan bereaksi. Menjelang senja, Ki Murti mengusulkan untuk melakukan ritual penyucian dengan air doa agar kekuatan jin yang menempel pada orang-orang tersebut bisa dilemahkan. Ia menyiapkan sebuah kendi besar yang diisi air, lalu membaca rangkaian doa-doa khusus, sementara beberapa warga ikut mengamini dengan khusyuk. Setelah ritual selesai, air tersebut dipercikan di sekitar halaman rumah Pak Hanif, di jalan menuju hutan, dan di tepi lubang raksasa yang telah disiapkan. Ketika orang-orang raksasa itu muncul malam harinya, Pak Hanif bersama warga lain berusaha menyiramkan air doa pada tubuh makhluk itu, yang membuatnya bergidik sesaat. Orang-orang tersebut mengeluarkan dengungan keras, seakan merasakan sakit atau ketidaknyamanan, lalu bergerak mundur beberapa langkah dengan gerakan yang kurang stabil. Tiba-tiba, kaki depannya yang kuat menghentak tanah, memecahkan bambu dan membuat beberapa warga terpelanting, menandakan amarah orang-orang yang masih menggelegak. Meski melemah, orang-orang itu makin beringas, menghamburkan debu di halaman rumah Pak Hanif, sementara warga hanya mampu menyingkir guna menyelamatkan diri. Pada saat itu, terdengar suara nyaring retakan kaca jendela rumah, karena frekuensi suara dengungan orang-orang yang begitu tinggi, seolah menggetarkan udara di sekitarnya. Bu Salma berteriak, "Astagfirullah Pak, rumah kita hancur kalau ini terus berlanjut," dengan nada cemas yang bercampur tangisan. Melihat situasi yang semakin genting, Pak Hanif berseru, "Kita harus tetap tenang dan lanjutkan rencana pemindahan, sekarang atau tidak sama sekali," menyadari bahwa menunda hanya akan memperparah keadaan. Kepala desa, melihat situasi yang makin rumit, akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang ulama ternama dari kota terdekat, yang dikenal memiliki keahlian dalam ruqyah dan pengobatan Islami. Ulama tersebut, yang bernama Kiai Sobri, datang bersama rombongan penghafal Al-Quran, membawa kitab suci dan semangat untuk membantu menenangkan makhluk raksasa itu. Setibanya di desa, Kiai Sobri segera memimpin sholat berjamaah di masjid setempat, memohon perlindungan Allah dari segala mara bahaya. Usai sholat, ia berdiskusi dengan Pak Hanif, meminta penjelasan lengkap tentang bagaimana orang-orang itu tumbuh, pola makan kayu, serta reaksi terhadap air doa. Kiai Sobri menyimpulkan bahwa orang-orang ini telah menjadi perantara jin yang merusak, dan harus ditangani dengan doa-doa Al-Quran untuk memutus kekuatan gaib yang melekat padanya. Malam itu, rombongan penghafal Al-Quran mengitari lokasi keberadaan orang-orang, sambil melantunkan ayat-ayat tertentu dengan irama yang menenteramkan. Pada awalnya, orang-orang itu tampak gelisah dan mengeluarkan dengungan nyaring, namun perlahan gerakannya mulai melamban, seolah terpengaruh oleh kekuatan bacaan suci.
Beberapa warga yang menyaksikan adegan itu merasa takjub, ada yang sampai menitikan air mata karena merasakan aura damai yang tersebar di sekitar mereka. Kiai Sobri berujar pelan, "Teruskan membaca, jangan berhenti." Sementara dirinya bergantian memimpin doa-doa ruqyah, berharap makhluk itu benar-benar luluh. Pak Hanif berdiri di tepi kerumunan, menatap orang-orang raksasa yang terlihat lebih tenang, sembari memegang kopiahnya yang hampir terjatuh karena hembusan angin malam. Setelah beberapa jam pembacaan ayat suci, orang-orang itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan melengking, seolah berusaha mengusir pengaruh doa, lalu berlari kencang ke arah ladang jagung di pinggir desa. Warga yang semula merasa lega mendadak panik, melihat orang-orang itu menumbangkan tanaman dan menabrak pagar sawah dalam pelariannya. Pak Hanif, bersama puluhan pemuda desa, segera mengejar dengan membawa obor dan senter, sembari berseru, "Jangan biarkan dia lepas, kita harus memandunya ke hutan." Dalam kegelapan, mereka saling berteriak untuk menjaga koordinasi, sementara orang-orang itu terus melesat bagaikan truk tak terkendali, mengangkat debu dan serpihan kayu di sepanjang jalan. Kepala desa menginstruksikan orang-orang untuk menghalau makhluk itu ke arah sungai besar di ujung desa, berharap arus air dapat menghambat gerakannya. Ketika orang-orang itu mendekati tepian sungai, gerakannya mulai melambat karena tanah di sekitar situ lebih becek dan licin, memberi sedikit kesempatan bagi warga untuk mengepungnya. Kiai Sobri dan para penghafal Al-Quran terus melantunkan ayat-ayat suci, menciptakan suasana menegangkan yang berpadu dengan gemuruh aliran sungai. Orang-orang itu menggeram keras, namun gerakannya terlihat semakin tidak terkoordinasi, sehingga Pak Hanif berteriak, "Ayo, ini saatnya kita mengarahkannya ke lubang di tepi hutan." Beberapa warga mencoba mendekat dengan membawa kayu panjang untuk menggiring makhluk itu, namun orang-orang tiba-tiba menghentakkan tubuhnya, hampir mencederai salah seorang dari mereka. Meski kewalahan, orang-orang itu berhasil memaksa orang-orang keluar dari jalur sungai, namun tak disangka makhluk tersebut mengamuk lagi dan melepaskan diri menuju arah lain, meninggalkan jejak kehancuran. Melihat orang-orang berbalik dan berlari ke arah sungai dengan tenaga yang tersisa, beberapa warga berusaha mengadang, tetapi makhluk itu berhasil menerobos, menimbulkan cipratan air yang cukup tinggi. Di tepi sungai yang berlumpur, orang-orang itu berputar menghadapi kerumunan, membuka mulut bergigi tajam yang memperlihatkan betapa berbahayanya makhluk raksasa tersebut. Kiai Sobri memimpin pembacaan doa dengan suara lantang, dan terdengar kumandang ayat-ayat Al-Quran yang bergema di udara malam. Mendengar bacaan suci itu, orang-orang tampak kebingungan, lalu menggerakkan kaki depannya dengan gerakan kasar yang sesekali menimbulkan percikan lumpur ke segala arah. Pak Hanif maju beberapa langkah, merentangkan kedua tangannya, sambil berkata, "Tenanglah, wahai ciptaan Allah, kami tak ingin melukaimu," mencoba menyentuh sisi hati orang-orang yang masih bisa dijinakkan. Saat itu, makhluk tersebut tiba-tiba mengendorkan gerakannya, memberi kesempatan bagi warga untuk mengepung dari berbagai sisi, meski suasana tetap mencekam. Namun, dalam detik berikutnya, orang-orang mengerahkan tenaga terakhirnya dengan mengibas kuat ekornya, merobohkan beberapa orang yang mencoba menahannya. Pak Hanif terguncang dan hampir jatuh ke air, tetapi berhasil mempertahankan keseimbangan sambil tetap melantunkan doa-doa pendek yang ia hafal. Dengan kombinasi pembacaan ayat suci dan kerjasama warga, akhirnya orang-orang itu tak kuasa menahan pengaruh spiritual yang menekannya, lalu merosot perlahan ke dalam aliran sungai. Suara gemuruh air menandai momen dramatis ketika makhluk tersebut jatuh terbenam, menyisakan getar di hati setiap orang bahwa pertempuran belum benar-benar usai. Ketika orang-orang itu jatuh ke sungai dan mulai terseret arus, Pak Hanif, yang merasa iba dan terikat secara batin dengan makhluk itu, spontan menceburkan diri ke dalam air untuk menolongnya. Di tengah teriakan warga yang memintanya berhenti, Pak Hanif tetap berenang dengan gigih, sambil bergumam, "Bismillah, aku tak akan membiarkanmu binasa begitu saja." Arus sungai deras membuat upaya penyelamatan itu semakin berbahaya, namun Pak Hanif terus mendekati tubuh orang-orang yang perlahan tenggelam, mengandalkan keyakinan bahwa Allah akan menolongnya. Dengan kedua tangannya, ia meraih bagian punggung orang-orang yang licin dan bercangkang keras, lalu berjuang mengangkatnya ke permukaan air, meski hampir kehabisan napas. Warga di tepi sungai berseru cemas, "Pak Hanif, tinggalkan saja makhluk itu." Namun di dalam hati Pak Hanif, rasa sayang dan tanggung jawab yang amat besar tak bisa ia abaikan. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang dimiliki, Pak Hanif berhasil menepi bersama orang-orang yang tampak lemah, meski beberapa bagian tubuhnya masih bergerak pelan. Begitu mereka tiba di daratan, warga terkejut melihat makhluk yang semula menyeramkan kini terkulai tak berdaya,
dan Pak Hanif pun terbatuk-batuk kehabisan oksigen. Sambil terengah-engah, Pak Hanif berkata, "Maafkan aku, kalian semua, tapi aku tak tega melihatnya tenggelam." Dan warga pun hanya bisa terdiam, terperangah oleh keberaniannya. Dengan bantuan beberapa pemuda, orang-orang itu dibawa kembali ke halaman rumah Pak Hanif, meskipun ada banyak protes keras dari warga yang khawatir kerusakan akan terulang. Di tengah kerumunan yang bimbang, Pak Hanif bersimpuh di samping orang-orang raksasa, kemudian mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh ketulusan, memohon ketenangan bagi diri dan makhluk itu. Setelah insiden di sungai, orang-orang itu tampak tak lagi seganas sebelumnya, seolah energi liarnya tersedot habis oleh perjuangan hidup dan doa-doa yang terus dilantunkan. Pak Hanif memanfaatkan momen tersebut untuk terus membacakan ayat-ayat Al-Quran di samping orang-orang, dan secara ajaib, makhluk itu mulai menunjukkan tanda-tanda penjinakan. Beberapa hari kemudian, ketika kondisi orang-orang sudah stabil, Pak Hanif perlahan mengajaknya keluar rumah untuk membantunya di ladang, menggantikan tenaga kerbau yang dimilikinya. Dengan gerakan yang lebih lembut, orang-orang itu mampu membajak tanah tanpa merusaknya, bahkan terlihat membantu memindahkan batang kayu yang berat, membuat pekerjaan di sawah lebih ringan. Dalam beberapa pekan, ladang Pak Hanif yang semula tandus kembali menjadi subur, dan hasil panennya pun meningkat tajam, menimbulkan decak kagum penduduk desa. Kabar kesuksesan Pak Hanif menyebar dengan cepat. Banyak warga yang awalnya mengutuk orang-orang tersebut kini mulai iri dan bertanya-tanya bagaimana bisa mendapatkan manfaat serupa. Sebuah keluarga kaya datang menawarkan sejumlah uang agar Pak Hanif mau meminjamkan orang-orang untuk mengolah ladang mereka, namun Pak Hanif menolak dengan halus. Ia berkata, "Maaf, bukan orang-orang ini yang membawa keberuntungan, tapi Allah yang memberi rezeki atas ikhtiar dan keikhlasan kita," sambil menegaskan bahwa makhluk itu bukan alat mencari kekayaan semata. Orang-orang pun semakin penasaran melihat Pak Hanif yang sederhana, tiba-tiba menjadi lebih makmur tanpa menunjukkan kesombongan, dan mereka mulai meraba-raba apa rahasia di balik semua itu. Pak Hanif tetap rendah hati, menasihati setiap orang yang mendekat bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, sekaligus mengingatkan agar tidak takjub pada makhluk, tetapi pada Sang Pencipta yang mengatur segala. Keberhasilan Pak Hanif memanfaatkan orang-orang raksasa menimbulkan kecemburuan di kalangan penduduk desa, sehingga beberapa orang mulai menghasut agar Pak Hanif membagi keuntungan. Beberapa warga mendatangi rumahnya dan menuntut, "Berikan sebagian hasil panen itu kepada kami, kamu kaya karena makhluk yang merusak desa ini," dengan nada mengancam. Pak Hanif menanggapi permintaan tersebut dengan sabar, menyatakan bahwa ia tak pernah bermaksud memonopoli rezeki, namun sebagian warga tetap memandangnya sinis. Bisik-bisik beredar bahwa orang-orang itu harus disita untuk kepentingan bersama, seolah-olah makhluk tersebut adalah mesin ajaib yang bisa mencetak keuntungan tanpa batas. Melihat situasi yang semakin panas, Bu Salma mengingatkan Pak Hanif, "Pak, mungkin sebaiknya kita pindah saja, orang-orang sudah mulai berbahaya." Pak Hanif menggeleng tegas, "Kita tidak boleh lari dari ujian ini, kita harus hadapi dengan kepala dingin dan doa," sambil menenangkan istrinya yang khawatir. Di sudut lain desa, ada pula kelompok yang merencanakan aksi lebih nekat, merancang siasat untuk mencuri orang-orang secara diam-diam di malam hari. Seorang tetua yang masih menghormati Pak Hanif memperingatkannya, "Hati-hati Pak, saya dengar ada orang berniat jahat demi memiliki orang-orang itu." Namun Pak Hanif hanya mengucap, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Situasi kian memanas ketika sekelompok pemuda menuduh Pak Hanif mempraktikkan sihir, menuduhnya bekerja sama dengan jin untuk mendapatkan kekayaan. Dengan semua kecurigaan yang berkembang, ketenangan desa Gumelar makin terkikis, membuka jalan bagi konflik yang lebih besar antara para pendengki dan keluarga Pak Hanif. Pada suatu malam yang gelap, di bawah langit tanpa bintang, sekelompok warga yang telah lama merencanakan aksi nekat menyelinap ke pekarangan rumah Pak Hanif. Mereka bergerak pelan, berbekal kain hitam untuk menutupi wajah, serta tali kuat untuk membekap orang-orang raksasa itu, berharap bisa mengendalikannya. Salah satu dari mereka berbisik, "Lakukan dengan cepat, jangan sampai ketahuan." Sementara yang lain terus berjaga-jaga sambil memegang obor kecil. Saat mendekati orang-orang yang tengah beristirahat di sudut rumah, mereka terkejut karena makhluk itu perlahan membuka matanya yang tajam, seakan menyadari keberadaan para pencuri. Mengira orang-orang akan mengamuk, para pencuri pun bersiaga, namun yang terjadi justru sebaliknya. Makhluk itu hanya mengeluarkan suara dengungan rendah, seolah memperingatkan mereka untuk pergi. Merasa ditekan oleh tatapan makhluk yang dulu begitu buas namun kini tampak lembut, seorang dari mereka menggigil dan berteriak, "Aku tak sanggup, makhluk ini dilindungi sesuatu."
Keanehan semakin menjadi ketika salah seorang pencuri mencoba mengikat kaki orong-orong, namun tali itu justru putus seketika, seolah tak kuat menahan tekstur keras tubuh makhluk tersebut. Dalam kepanikan, para pencuri berhamburan mundur, sambil saling menabrak satu sama lain, hingga menimbulkan keributan yang membangunkan Pak Hanif dari tidurnya. Pak Hanif bergegas keluar sambil menyalakan lampu senter, mendapati orong-orong duduk tenang, sementara para pencuri telah kabur dengan kepanikan yang luar biasa. Walau peristiwa itu membuat jantung Pak Hanif berdegup kencang, ia bersyukur bahwa tak seorang pun terluka, dan orong-orong itu tampak semakin jinak karena pengaruh ayat-ayat Al-Quran yang terus dibacakan setiap hari. Keesokan paginya, cerita tentang usaha pencurian orong-orong tersebar cepat, dan banyak warga merasa malu ketika menyadari bahwa makhluk itu sama sekali tidak melukai para pencuri. Beredar kesimpulan baru di antara mereka, bahwa orong-orong ini mungkin memang dilindungi oleh kekuatan doa dan keikhlasan Pak Hanif, bukan oleh sihir atau praktik klinik. Seorang ibu yang tadinya menentang Pak Hanif berkata lirih, "Mungkin kita semua salah, kita telah menuduhnya tanpa bukti," membuat tetangga lain mengangguk setuju. Kepala desa mengumpulkan warganya di balai desa, menyampaikan, "Marilah kita bersatu kembali, memohon maaf pada Pak Hanif dan berbuat sesuatu untuk kebaikan bersama." Dengan penuh rasa bersalah, beberapa perwakilan warga mendatangi rumah Pak Hanif dan memintanya memaafkan kehilafan mereka, seraya mengakui bahwa mereka telah gelap mata karena iri hati. Pak Hanif menanggapi dengan lapang dada, "Saya memaafkan kalian, mari kita sama-sama berdoa agar Allah selalu melindungi desa kita," sambil menahan haru karena sikap warga yang melunak. Orong-orong, yang berbaring di samping Pak Hanif, tampak tenang dan mengeluarkan dengungan lembut, seolah turut merasakan suasana damai yang baru terjalin. Melihat pemandangan tersebut, sebagian warga menyadari bahwa inilah bukti nyata bahwa setiap makhluk ciptaan Allah bisa menjadi ujian sekaligus pelajaran berharga. Sebagian anak kecil mulai berani mendekat, bahkan ada yang berani menyentuh cangkang keras orong-orong dengan rasa penasaran, membuat suasana semakin akrab. Akhirnya, penduduk desa sepakat untuk berhenti menganggap orong-orong itu sebagai ancaman, dan lebih melihatnya sebagai tanda kebesaran Allah dan sarana mendekatkan diri kepadanya. Pasca rekonsiliasi antara Pak Hanif dengan warga, suasana desa Gumelar perlahan berubah menjadi lebih damai, di mana setiap orang belajar dari peristiwa luar biasa ini. Pak Hanif menjelaskan bahwa keberuntungan tidak semata berasal dari orong-orong, melainkan buah dari rasa syukur, doa, dan usaha keras yang disertai niat yang benar. Di setiap kesempatan, ia membagi hasil panennya kepada warga yang membutuhkan, sambil menegaskan, "Jangan sampai kalian bergantung pada makhluk ini, karena hanya Allah satu-satunya pemberi rezeki." Sebagian penduduk yang dulu skeptis mulai rajin ke masjid dan mengikuti pengajian, menyadari bahwa ujian ini mengandung hikmah untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Sang Khalik. Orong-orong raksasa itu sendiri, meski sesekali masih menimbulkan decak kagum, kini menjadi bagian dari kehidupan desa, dijaga dan dirawat tanpa rasa takut. Pak Hanif sesekali membiarkan orong-orong membajak ladangnya, namun selalu menutup sesi kerja dengan doa bersama, agar tak ada lagi energi negatif yang muncul di antara mereka. Dalam hati warga, orong-orong raksasa itu bukan lagi sekadar makhluk aneh, melainkan simbol persatuan dan ketakwaan, menyadarkan mereka bahwa kekuatan sejati hanya milik Allah. Setiap kali ada orang asing berkunjung dan mempertanyakan kisah makhluk itu, warga desa dengan bangga menceritakan perjalanan panjang mereka menaklukkan ketakutan dan keserakahan. Anak-anak desa Gumelar tumbuh dengan cerita penuh pesan moral, di mana kesabaran, keikhlasan, serta doa yang tulus dapat mengubah hal yang paling menakutkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Akhirnya, desa Gumelar menjadi saksi bahwa kasih sayang dan iman bisa menaklukkan makhluk raksasa sekalipun, mengajarkan pelajaran bahwa di balik setiap ujian, selalu ada rahmat dan petunjuk dari Allah.